Kalau memang Parmesan itu betul-betul saat itu dibutuhkan oleh umat Hindu Jawa, kenapa umat Hindu Jawa sampai sekarang masih miskin? Kenapa masih miskin? Dulu Jawa pernah makmur kok. Kita mesti telusuri kembali. Tadi masalah ekonomi, saya punya pola bagaimana membuat ekonomi umat Hindu Jawa itu makmur. Sebetulnya kami hanya perlu dukungan supaya kami ini bisa mandiri. Umat Hindu hanya butuh kemandirian, bukan ketergantungan. Lalu saya mengatakan, kami nggak perlu dirijen, nggak perlu parisade. Untuk apa kalau dirijen dan parisade nggak mampu membuat umat Hindu sehat, atau sehat lahir batin, makmur dan sejahtera? Sebetulnya bukan tidak ada penyuluh yang mau ke Maluku, tetapi penyuluh yang ada itu pemahaman tentang agamanya, agama Hindu model Bali. Mereka nggak tahu Waulu, Naulu, mereka nggak tahu bagaimana suku Rana seperti apa. Saya kalau masuk ke mana, saya mesti belajar dulu. Seperti saya masuk ke Meratus, ya. Saat itu Meratus ada 6.000 orang, dan mereka belum Hindu banget, Hindu bener belum. Jadi kepala sukunya minta diskusi dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi besoknya. Pertanyaan terakhir jam setengah 6, sederhana. Ini saya bertanya kepada orang-orang yang ada di PHDI, tidak bisa menjawab. Jadi saya ragu dengan Hindu ini. Lalu saya jawab, apa pertanyaannya? Sederhana, sejak kapan manusia itu menjadi Hindu? Sederhana banget pertanyaan. Tapi tidak pernah terjawab oleh tokoh-tokoh kita di daerah. Saya katakan, orang mulai menjadi Hindu ketika sperma ketemu ovum, terjadi konsepsi atau pembuahan, dan iswara mengisi atman, sejak saat itu mereka sudah Hindu. Nangis kepala suku, saya dipeluk. Lalu dia berbisik, saya punya 6.000 orang siap menjadi Hindu. Cuman mau begitu saja. Hanya itu yang mereka menjawab jadi Hindu. 6.000 orang. Dan perlukah mereka di Sudiwadani? Nggak perlu. Untuk apa? Orang selama ini mereka nggak beragama kok. Apa yang Sudiwadani? Kita sudah salah besar ketika bicara Sudiwadani. Berapa banyak umat kita di Jawa Tengah hilang? Berapa banyak dulu yang di Cigugur hilang? Hanya karena Sudiwadani. Sementara Sudiwadani baru muncul tahun 1968. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dulu bergabung dengan Hindu sebelum 68? Jadi ada hal-hal yang memang sangat kritikal yang harus kita rubah. Juga mengenai pendidikan anak-anak juga. Ya. Itu banyak yang harus dirubah. Tapi siapa? Dan dengan banyaknya, ada 7 ya organisasi Hindu ya. Itu masing-masing pasti punya pola. Ya tinggal tadi itu. Tapi saya terus terang ya, saya nggak percaya dengan grand design itu. Omong kosong itu. Nggak ada gunanya kok itu. Buktinya sampai sekarang udah berapa tahun itu. Apa yang bukti bisa dikatakan itu tidak ada gunanya? Loh, sampai sekarang mana? Mau bikin rumah sakit? Mau bikin universitas? Mana? Sampai nggak ke daerah? Ada nggak yang mengurus ketika umat di sebuah pura karena pelinggihnya beda, lalu seorang sulingih mengatakan ini salah, lalu pengurus puranya meninggal? Ada nggak yang mau tahu? Ada nggak? Ada nggak yang mau tahu 47 pura yang terisi umat berapa? Ada nggak yang mau tahu sebuah kabupaten 4 puranya hanya tinggal 1 kakak? Nggak ada yang tahu. Untuk apa bicara banyak, bikin seminar, bikin Zoom, ngomong ini, ngomong itu. Wah, pinter sekali ngomongnya. Wah, sarjana semua, S3 semua. Tapi umat di daerah keleleran, nggak terurus. Nggak terurus. Mas Eko tahu sendiri bagaimana umat kita di Lampung, khususnya umat Hindu Jawa, seperti apa. Mereka dikasih, ini bikin Banten. Lalu Bantennya ini di mana ditaruh, nggak tahu. Bagaimana membuat Banten bekerja, nggak tahu. Lalu sejak tahun 60 sekian, pura-pura di Jawa ini ciri khasnya Parmesan. Kalau memang Parmesan itu betul-betul saat itu dibutuhkan oleh umat Hindu Jawa, kenapa umat Hindu Jawa sampai sekarang masih miskin? Kenapa masih miskin? Dulu Jawa pernah makmur kok. Kita mesti telusuri kembali. Dulu umat Hindu Jawa makmur kenapa? Tradisinya apa? Budayanya apa? Contoh, Parmesan itu kan kaitannya dengan spiritual. Orang Jawa dikasih Parmesan untuk apa? Orang mereka punya laku luar biasa kok. Puasa, ngeblang, pati geni, segala macam. Itu sudah spiritual.
Jadi saya tidak ingin menyalahkan bahwa Parmes itu salah diberikan atau dibangun di Jawa, tetapi coba telusuri lagi, kaji ulang lagi, banyak hal yang harus dikaji. Kita jangan terkungkung hanya kepada lontar-lontar saja. Jangan. Tadi masalah ekonomi, saya punya pola bagaimana membuat ekonomi umat Hindu Jawa itu makmur. Saya lakukan di Pekalongan, di Ngawasri, Banyumas, Kelinting, Gresik, Bongso, ya. Kemudian Tegal, Kendal. Jadi ada caranya, orang Jawa punya pola itu. Bagaimana dulu mereka bisa makmur. Saya adopsi itu dan saya lakukan. Dan hasilnya bagus. Kemarin kita bikin di Ponggok, Blitar Barat. 20 tempat saya bikin. 20 rumah saya buat. Bikin ini, caranya begini, perawatan harian begini, ini harian begini, nanti akan begini. Jadi kenapa? Orang Jawa punya pola itu. Orang leluhur Jawa tidak pernah membuat keturunannya miskin. Ada pola itu. Tahun lalu sehari sebelum Tawur, Sarasehan itu, saya mengatakan, sebetulnya kami hanya perlu dukungan supaya kami ini bisa mandiri. Umat Hindu hanya butuh kemandirian, bukan ketergantungan. Lalu saya mengatakan, kami nggak perlu dirijen, nggak perlu parisade. Untuk apa kalau dirijen dan parisade nggak mampu membuat umat Hindu sehat lahir batin, makmur dan sejahtera? Saya katakan itu. Nah ini mungkin agak keras, mungkin kasar, tetapi saya ingin mengetuk bahwa setiap lembaga itu punya tugas dan coba lakukanlah tugas dan kewajiban itu, ya. Termasuk juga hasil-hasil keputusan Mahasabo yang namanya Bisama, keputusan, tolong itu dilaksanakan. Dan kita perlu orang jujur. Saya tahu banyak ada pasaraman fiktif, hanya pelangnya aja, hanya spanduknya aja, tapi nggak ada pasaramannya. Ya, nah ini tolong berikan motivasi kepada umat Hindu supaya kemandirian itu yang dikedepankan, bukan ketergantungan. Saya bilang begini, lah itu membuat pura nunggu cairnya proposal. Nanti betaranya ketawa itu, kamu itu tamu yang punya pura ini, pemerintah yang punya, dirjen yang punya pura ini, bukan kita yang punya, kita ini tamu. Saya ingatkan itu. Jadi tolong berikanlah bagaimana caranya atau peluang supaya umat Hindu itu mengedepankan kemandirian. Kita butuh kemandirian. Dengan mandiri kita bisa banyak melakukan hal-hal, banyak sekali kita lakukan. Kita membangun pura. Kemudian anggarannya 500 juta. Kita punya uang 50 juta. Nggak jadi masalah. Dengan memanfaatkan berapa kemampuan kita, uang itu akan datang. Uang itu akan datang kalau kita mengawalinya dengan diri sendiri. Kemandirian, itu yang penting. Ini jangan kali. Memancing uang harus dengan uang. Kan kata buku begitu. Ya, jadi kemandirian itu aja sebetulnya. Terima kasih Haji Dewa sudah memberikan ujangan tipis-tipis nih.